Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Setiawan, guru geografi di SMA Unity School Kota Bekasi. Di video ini saya ingin bercerita berbagi praktik pembelajaran inovatif geografi tentunya yang mudah-mudahan bisa menjadi panduan atau inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya. Di dalam video ini saya akan coba memberikan bagaimana cara saya untuk membangun kolaborasi antara guru dan siswa, kemudian siswa dengan siswa tentang proyek P5 atau proyek geografi dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Mengapa saya memilih gaya hidup berkelanjutan? Karena pada dasarnya geografi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan yang mengajarkan kita untuk peduli terhadap alam, peduli terhadap bumi, peduli terhadap lingkungan, sehingga kita harus bisa menanamkan hal tersebut kepada anak-anak. Nah, di dalam kegiatan belajar yang saya lakukan, saya mencoba untuk memberikan proyek bagaimana anak-anak kelas 12 untuk membuat sebuah miniatur wilayah dalam bentuk 3 dimensi tapi berbahan baku dari sampah atau limbah. Dalam hal ini adalah kardus bekas. Kenapa kardus bekas? Nah, kardus bekas itu adalah produk yang sering kita temui, ya, limbah yang sering kita temui terutama dalam lingkungan, misalkan barang-barang packaging, ya, seperti ada botol minuman, ya, kemudian makanan ringan dan lain sebagainya, itu kulkas, bahan elektronik, hampir semuanya pakai kardus. Nah, di sekolah kami tentunya ada kantin yang banyak sekali produk-produk yang dibungkus oleh kardus bekas. Nah, kita sebagai guru geografi tentunya memiliki sebuah visi agar siswa itu mampu memiliki kepedulian terhadap lingkungan, atau mereka bisa memahami tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, karena kita menghadapi yang namanya isu global warming dan perubahan iklim. Itu tentunya kita harus mencoba untuk mengaplikasikan gaya hidup yang berkelanjutan. Ya, bagaimana salah satunya? Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan barang-barang limbah tadi, bekas tadi, untuk kegiatan pembelajaran. Nah, langkah pertama yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang heterogen dalam sisi aspek ilmu, nilai ranking, ya, kemudian nilai ekonomi, ya, kemudian agama dan sebagainya, jadi heterogen. Nah, kemudian setelah itu, ya, saya tentukan pilihan mengenai wilayah mana saja yang akan coba mereka desain, ya, ke dalam bentuk produk jadi tadi. Ya, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan setelah dibagi kelompok adalah mereka mencari menggunakan aplikasi atau software Gmap, Google Map atau Esri Map, ya, sehingga mereka menemukan sebuah fenomena atau wilayah yang memang khas, yang wilayah yang memang wilayah itu adalah wilayah yang real. Kemudian mereka mempresentasikan hasilnya kepada teman-teman dan tentunya di depan kelas, ya, apa alasan mereka untuk membuat profil wilayah tersebut. Nah, setelah itu maka saya sebagai guru akan memberikan arahan pendampingan bagaimana cara membuat maket wilayah 3 dimensi menggunakan bahan dasar, bahan baku kardus bekas ini. Kardus bekas ini pokoknya bahan baku yang relatif sangat mudah didapatkan. Ya, bahkan anak-anak bisa mendapatkannya dari rumah, ya, kemudian dari tempat-tempat pengepul dan lain sebagainya. Jadi bahan ini adalah bahan yang tidak perlu kita beli, ya, artinya memanfaatkan yang ada, seperti itu. Artinya apa? Artinya anak-anak sudah diberikan sebuah pola pikir, mindset bahwa kita kedepannya perlu untuk menggalakkan ekonomi sirkuler. Artinya kita mengarahkan di masa depan agar masyarakat itu bisa mengelola sampah agar sampai ke zero waste, ya, atau nol sampah. Nah, dengan memberikan pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan bahan baku limbah tadi, maka mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham mengenai konsep tersebut.
Nah, proyek ini proyek kolaborasi antara guru dengan siswa. Kemudian untuk bahan-bahan selain kardus bekas, mereka kemudian mencari sendiri ya, ada menggunakan bahan-bahan seperti cutter ya, kemudian lem kayu, kemudian ada juga pewarna. Nah, proyek ini dilakukan di kelas di sekolah. Jadi jam geografi ini dalam waktu sebulan kurang lebih itu dipakai untuk mereka bereksplorasi, ya, menuangkan segala hal yang pokoknya kreasi terbaik mereka. Dan ketika pelaksanaan maka guru akan memantau selama kegiatan tersebut dan tidak ada sama sekali siswa di sini yang mengantuk ya, karena semua bekerja, saling berkolaborasi. Ya, tidak ada yang hanya tidur-tiduran ya, dan lain sebagainya. Artinya pembelajaran proyek ini menjadikan anak-anak itu sangat aktif dan senang sekali. Nah, kemudian ketika kegiatan proses pembuatan proyek ini berlangsung, maka guru sebagai fasilitator tentunya akan terus mengarahkan ya, seperti apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak ya, kemudian nanti produk yang diharapkan akan seperti apa. Dan juga ya, ketika anak-anak melaksanakan kegiatan tersebut, maka guru-guru yang lain boleh untuk melihat ya, bagaimana progres yang telah kami lakukan. Nah, di akhir dari kegiatan ini anak-anak itu nanti akan mempresentasikan hasil produknya, kemudian akan mereka tampilkan di ruangan, di luar ruangan. Ya, artinya orang-orang siswa lain bisa melihat. Ya, ada pesan yang akan disematkan dalam hasil proyek tersebut, ya, sehingga menjadikan hasil dari maket 3D geografi ini memiliki pesan moral kepada yang melihatnya. Bukan hanya sebatas produk ini memang produk yang khusus untuk pembelajaran geografi, tapi ada pesan. Ya, apa yang harus kita jaga dari gunung api, misalkan, apa yang harus kita jaga dari sungai, dan apa yang harus kita jaga dari sebuah kota. Yang ketiganya adalah entitas hidup yang harus kita rawat supaya kehidupan kita berjalan seimbang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan tentunya kegiatan proyek kolaborasi ini bisa memberikan gambaran ke depannya bagaimana proyek-proyek geografi yang berkelanjutan kemudian ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.